Oke, semuanya selamat datang di channel Teman Sekolah Podcast. Tepuk tangan dulu dong buat channel ini. Yeay. Nih, nama gue Opan dari angkatan 2010 SMA Negeri 2 dan sekarang gue di sini berdua sama co-host yang cihuy banget. Boleh kita sambut Teteh? Neng. Halo, gue Rana. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa banget. Rana, apa kabar? Baik nih Bang Opan. Bang Opan gimana kabarnya? Alhamdulillah, Baik lah ya, baik-baikin pasti. aja. Oke. Kayak gitu. Dan langsung aja, nggak pakai lama-lama, kita sambut narasumber kita. Ada dua orang kakak-kakak ganteng banget nih. Ganteng Luar banget, biasa. bukan main. Oh, Ganteng aja. ganteng aja ya. Siap. Boleh kita sambut dulu Kak Yopi sama Kak Guntur. Tepuk tangan dulu dong. Nuhun. Luar biasa. Boleh kenalan dulu mungkin ya dari Kak Guntur nih. Jadi boleh mungkin dari nama, angkatan, dan sekarang kesibukannya apa aja nih Kak Yopi nih. Kak Guntur, sorry. Gua berdiri dulu nih. Kak Guntur dulu deh. Nama gue Guntur, angkatan 97. Sekarang kegiatan gue pegawai di salah satu instansi pemerintah di Bogor, Kota atau kabupaten? kabupaten. Wih, luar Oh, biasa. iya, luar Tepuk biasa. tangan dong. Kak Guntur, angkatan 97. Dan satu lagi ada Kak Yopi nih. Mangga Kak Yopi. Ya halo, assalamualaikum. Gua Yopi, angkatan 98. Sekarang kegiatannya ya kerja, ngasuh anak. Gitu aja. Ternak Ya. teri ya. Antar anak, antar istri. Betul. nggak sih? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan juga dong buat Kak Yopi nih. Jadi beliau-beliau ini adalah salah dua ya. Jawara basket Wah, SMA Negeri 2 Bogor. Jadi Jawara. jawara atau apalah mau berarti ini tuh dulu yang paling-palingnya ya di tahunnya gila ya. itu. Enggak paling juga sih. Nggak paling. Oh, nggak paling juga. Enggak paling sih. kayak gitu, seru banget. Pokoknya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Kang ya tentang basket Siap. SMA Negeri 2 itu. Jadi emang kalau di SMA Negeri 2 basket itu menjadi salah satu ekstrakurikuler yang favorit dan Favorit dan emang, lumayan terkenal juga ya. berprestasi juga, banyak Berprestasi prestasinya juga. gitu ya. Hmm. Kayak gitu. Tentunya ini di sesi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol mulai dari perjalanan kakak-kakak semua ini sampai nanti kita ngasih message buat adik-adik kita biar kedepannya basket SMA 2 maupun SMA Negeri 2-nya jadi lebih baik lagi. Siap ya kita ngobrol beberapa waktu ke depan? Siap. Wih, Siap, luar semangat. biasa. Let's go. Jadi langsung aja nih dari aku Kang. Jadi Kang Guntur dan Kang Yopi ini dulu kan ikutan eskul basket ya, gitu. Alasannya kenapa sih kok bisa sih masuk ke basket? Mungkin dari Kak Yopi dulu deh. Oke, gue ikut basket di SMA 2 awalnya mungkin gini. Di SMP kebetulan Guntur ke kelas gue juga Wow. di SMP 5. Jadi kalian 6 tahun bersama? Ya. Terus ada angkatan gua Barata dan Egi. Itu SMP 5 juga. Oh Nah, iya. pertama gua ngeliat Guntur di SMA 2. Terus Barata sama Egi masuk SMA 2 juga. Udah. Nah, akhirnya gua putusin bagaimanapun gua harus masuk SMA 2. Karena gue pengen bareng basket teman dia. Apapun caranya. Ya, bareng Guntur lagi, bareng Barata lagi, bareng Egi lagi. Nanti gue pengen steam lagi nih sama mereka gitu. Ya alhamdulillahnya keterima. Ya dari situ motivasi sebenarnya sih ya gara-gara Guntur juga nih masuk ke SMA 2 sama gara-gara Barata sama Egi juga. Ya alhamdulillahnya ya masuk lah tim basket SMA 2. Dan pada dasarnya sih nggak, istilahnya gue nggak bukan satu atlet yang benar-benar jago di basket, nggak. Gue cuma hobi aja basket. Kebetulan bisa basket, senang basket, teman-temannya nyambung. Ya maka dari itu dari SMP ini setim sama mereka gitu. Makanya gue pengen banget setim lagi sama mereka di SMA gitu. Akhirnya gue masuk ke SMA 2. Nah itu salah satu poin kenapa gue masuk ke SMA 2. Poin masuk SMA-nya ya berarti. Jadi gara-gara basket. Gara-gara Beneran. Bukan gara-gara Kak Guntur, bukan? Iya, antara lain gitu karena Guntur masuk ke SMA 2, terus yang lainnya juga banyak di SMA 2 gitu dari SMP 5 gitu kan.
ya bagaimanapun gue berusaha banget gue pengen setim sama mereka lagi gitu ya, alhamdulillah keterima dan bisa setim sama mereka gitu. Mantap, luar biasa. Mungkin dari Kak Guntur nih, gimana nih Kak Guntur? Kalau gue sih emang dari dulu SMA, SMP tuh sama kan yang tadi dibilang Yopi. Emang udah senang basket gitu dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Cuma dulu teh belum ada gor ya Po ya. Jadi jadi buat penyaluran kita teh nggak ada gitu. Kita punya tim basket teh cuman tanding-tanding ke sekolah-sekolah lain Sparring ya. aja ya, paling sparring. Sparring doang gitu. Ya kalau misalnya apa namanya, kalau penyaluran prestasinya cuman nggak ada, paling SMA 2 SMP 5 paling jago karena ngalahin SMP ini. Nah, terus pas kelas 3 gue dengar SMA 2 tuh bagus basketnya. Ya sama kayak Yopi tadi, gue milih SMA tuh yang bagus basketnya gitu. Akhirnya gue masuk ke 2, terus nah kebetulan di 2 itu waktu gue kelas 1 udah ada udah baru dibangun gor Pajajaran sekarang. Oh itu berarti tahun berapa tuh Kang? Itu tahun gue kelas 1 berarti 95. 95 Gor Pajajaran. Gor Pajajaran. Sebelumnya memang kalau misalnya bicara turnamen SMA 2 sering ikut, cuman di gelanggang luar tuh. Semi indoor. Sekarang jadi semi indoor. Ya, sekarang betul. jadi semi indoor. Tapi kalau dulu masih outdoor. Iya. Seringnya di situ kita ikut turnamen. Memang kebuktiin gitu. Waktu awal masuk satu-satunya kelas 1 yang masuk tim. Jadi yang lain kelas 2, kelas 3, kelas 1-nya cuman gue. Nah mungkin dari situ teman-teman gue yang lain juga pada tertarik tuh ikut exco-nya gitu. Ya itu sih kalau tadi bicara kenapa sih gue senang basket ya, milih basket di SMA 2 ya emang udah basicnya gue udah senang basket. Emang sih. senang dari dulunya ya. Keren banget emang. Tapi sejauh itu ya Kang ya, berarti emang bukan dipupuk juga, emang dari kecil suka basket, terus emang mencari tempat yang bisa mewadahi hobi ya, dan bisa menyalurkan. Jadi dari hobi ini gimana caranya bisa jadi prestasi juga kayak gitu. Apalagi pada waktu itu infrastruktur tuh nggak sebanyak sekarang gitu ya. Seru banget. Mungkin dari Rana gimana nih Ran? Ya berarti waktu itu apa ya ibaratnya nggak kayak sekarang ya Kak ya. Jadi harus ke sana ke sini buat latihan segala macam gitu. Terus kalau timnya itu berarti kan Kak Guntur ini kan berarti lumayan jago dong, baru kelas 1 tapi udah masuk tim ya katanya, satu-satunya dia kelas di 1. prime-nya jago emang beneran. berarti emang bener dong kataku tadi bang, yang paling-paling nih. Paling-paling ya. Di prime-nya jago. Oke. Terus enggak juga sih sebenarnya. enggak ya, cuman apa ya, karena ada motivasi gue pengen main basket gitu, terus pengen punya tim, terus punya prestasi, ya mungkin dasarnya itu gitu. Jadi kalau dulu tuh kalau gue perhatiin sekarang anak sekolah tuh SMA terutama lebih bebas ya. Ya. Nah kalau dulu kita sekolah jam 8 sampai jam 12. setengah 2. Nah setengah 2 sorenya main basket gitu. Terus kalau dibilang dari kecil nggak juga. Gue sebelumnya tuh kalau olahraga senengnya bola gitu. Basket gue dari SMP. Iya, basket SMP tuh ngelihat kok kayaknya lebih asikan ini nih. Itu aja. Asiknya kenapa sih itu Kang? Bisa ngelihat kok basket lebih asik gitu. Padahal kan tadinya katanya lebih suka bola gitu ya. Apa yang bikin basket itu kayaknya wah asik ya, lebih banget. tertarik nih gitu. Apakah karena fansnya lebih kayak gitu kan, karena lebih keren gitu, lebih digandrungi cewek-cewek. Dulu deh Poy, lu kan lu banyak enggak fans ya, juga, kalau gue sama aja ya. Ya setim ya sama juga lah ditonton bareng-bareng. Emang gini kalau sama gitu ya, suka saling lempar gitu. Gimana kalau basket wanitanya juga ya seneng aja, pada dasarnya seneng gitu istilahnya. Cuman kalau misalkan lebih dulu bola terus beralih ke basket yang sedikit ditekunin gitu.
Mungkin saat itu apa ya, karena ngelihat di NBA ya waktu itu di NBA kita ngelihat NBA apa patokannya kayaknya keren aja gitu. ngelihatnya keren. Jadi saat itu sih ngelihatnya gua keren aja dulu ini. Kalau jago sih ntar aja deh gitu. Yang penting keren dulu deh gitu. Yang penting keren dulu gitu. Saat itu ya gitu. Ya karena ya dari jersey-nya kan ya, pakaiannya segala macam sampai shoes-nya, sepatunya. Ya kayaknya ngelihatnya keren aja gitu. Kalau misalkan gue jadi anak basket kayaknya seru juga ya gitu. Gitu lah gitu. Cuman kalau dibilang jago sih gue kayaknya enggak juga sih gitu. Kebetulan ya masuk SMA 2, tim basketnya udah bagus. Gue sih ngerasa kebagian enaknya kali ya gitu. Jadi saat itu kakak kelas gue masih pada jago. Jadi gue ngikutin aja gitu. Alhamdulillah ini gue kepilih ke tim. Saat itu ya istilahnya ya mungkin ya bisa pelengkap aja gitu. Tapi alhamdulillah gitu bagaimanapun ya kakak kelas saat itu ya asik-asik aja, suruh-suruh aja, nggak nganggep lu kelas 1, kelas 2 gitu. Nah emang itu tuh yang gue lihat pergaulannya asik gitu ya. Ya alhamdulillah di SMA 2 seperti itu. Dari SMP tuh gaul nggak di lapangan aja, tapi sering main ke rumah dia. Terus pernah nonton basket sampai di ke Indonesia Senayan ya. Senayan ya. Jadi bareng-bareng gitu. Itu lebih ke pergaulan sih kalau gue ya. Nggak ada gap-gapan gue senior, nggak, sama aja lah gitu. Jadi tahun-tahun itu tuh zamannya Michael Jordan Airwalk itu bukan sih kan? Nah, makanya gue pakai baju ini nih. Wah, jadi angkatan kita ini lagi prime yang Michael Jordan, Chicago Bulls. Iya, zaman-zaman itu ya, sampai sekarang tuh gara-gara Jordan Airwalk sampai jadi brand dua-duanya tuh. Jordannya jadi brand, Airwalknya jadi brand, luar biasa banget. Ada yang Jordan Pippen sama Rodman tuh. Iya. Kenapa tuh? Iya. Zamannya Bulls tahun 90-an. Bener-bener legend lah sampai sekarang. Tapi yang seru Kang dulu tuh kalau basket itu kita ngomongin yang gedenya dulu deh, dari NBA gitu ya. Yang jadi kan kalau sekarang tuh kayak lu mau belajar gaya-gaya ya kalau main bola tuh apa ngegocek lah kayak gitu, atau freestyle-nya kayak gitu kan. Kalau sekarang kan gue pengen belajar slam dunk, tekniknya tuh kita tinggal nyari di YouTube. Nyari di YouTube udah ketemu, by phone atau buka laptop tuh udah kelihatan gaya-gaya. Kalau dari dulu gimana belajar kayak gitu tuh? Ya benar tuh. Kalau sekarang informasi lebih banyak batasnya ya. Ya, mudah banget ya. Mudah banget. Harusnya yang sekarang tuh anak-anak SMK tuh udah bisa ngedang lah minimal. Iya dong. Informasinya gampang didapat gitu. Iya benar. Nggak kayak kita dulu boro-boro ada YouTube ya. Kita ngumpulin video-video yang kotakan itu tuh di zaman dulu. HVS. HVS. Beta cam ya. Iya, kalau mau nonton NBA tuh dapat beli, terus ya dari situ aja. Kadang ada gimana si Jordan bisa latihan loncatnya. Ya terus paling ya itu info-info dari pelatih-pelatih gimana sih latihan loncat gitu. Ya benar-benar sangat terbatas lah. Latihan shoot juga. Cuma balik lagi ya, basket itu kalau menurut gue repetisi gitu. Jadi semua itu harus dilatih rutin. Nggak cuman sekarang lo punya akses banyak tapi lo males ya cuma. Ya minimal kayak dulu deh, gue kalau dulu balik sekolah tuh dulu rumah gue di daerah Kedung Halang. Balik sekolah ngambil sepeda ke Gelanggang tuh, pakai sepeda tuh. Kedung Halang ke Gor. Iya. Wow. Sekarang semi indoor, outdoor Pajajaran. Kalau nggak gue ke sekolah gitu. Ya itu buat main basket, buat shooting gitu aja. Luar biasa. Masih mau sepedahan ke Kedung Halang tuh. Karena dulu sepi. Iya sih. Oh iya benar juga. Relatif lebih ya. Banyak Megatron sih sekarang. Sekarang masuk kalau pengen sepi. Iya. Boleh kan. Dan dulu pun kayaknya kalau sekarang kan klub-klub udah banyak banget kan. Ya klub-klub udah banyak banget. Kalau dulu relatif ya bisa kehitung banget ya. Bisa kehitung banget gitu klub. Ya hampir ya istilahnya mungkin dari zamannya kita ini yang banyak juga setim tuh nggak latihan di klub gitu. Latihan mandiri aja gitu, latihan mandiri atau enggak latihan bareng-bareng gitu. Saking bosennya, gue potong. Saking bosennya gue sampai pernah
ikut latihan sama klub di Jakarta, di Bandung gitu. Pengen tahu aja gimana sih pola latihannya gitu. Sampai kayak gitu tuh. Iya. Kan jauh banget. Wow, Iya. iya. Sekarang. Effort banget sih Betul. itu. Iya. Apalagi beda kayak sekarang juga kan, Iya. kemana-mana gampang. Betul. Terus kalau di klub juga ya buat event zaman kita SMP nggak ada ya. Hampir nggak ada kayak SMA. hampir Ya, nggak ada. kecuali SMA setelah ada GOR itu. SMA Baru ya. banyak tuh event-event basket gitu. Mau ikut klub juga ngapain gitu. Udah gak ada kompetisi. Saat itu zamannya kita gitu. Ya paling itu banyaknya memang turnamen antar sekolah, bukan antar klub. Zamannya kita tuh antar sekolah banyaknya. Oh iya. Iya, Antar sekolah aja. antar ya? sekolah. Jadi klub tuh jarang, hampir nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada, antar sekolah aja. Berarti emang gitu ya Kang, maksudnya sedikit nyimpulin dari pertanyaan awal tuh kayak ketika kita punya hobi dan kita ingin mengembangkannya jadi prestasi, tentunya kita tuh harus milih mencari wadah yang tepat gak sih gitu Kang ya, untuk mengembangkan hobi kita gitu loh. Karena hobi itu jangan cuma jadi sekedar hobi ya, kalau bisa jadi profesi atau prestasi gitu kan, mungkin itu lebih baik. Ya. Betul. Bisa jadi bekal kita ke depannya. Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang bekalnya dari basket nih kemana nih kayak gitu kan. Siap. Oke, berarti Kang, ketika kita memilih suatu hobi itu, kita menyukai suatu hobi, kita tuh harus bisa mengambil jalur atau wadah yang tepat ya untuk melakukannya gitu, biar bisa mengkonversi hobi itu menjadi profesi bahkan prestasi. Kayak gitu. Bekal sih lebih ke bekal ke masa Bekal ya. buat kita ke depannya. Jadi bekalnya itu kan gak cuma skill aja, gak cuma prestasi aja, tapi networking juga mungkin terbangun dari situ ya. Tapi nih Kang nih, mungkin Kak Guntur sama Kak Yopi ini kan dari remaja tuh udah main basket. Remaja. ABG. Oh iya, dari ABG. Emang remaja kenapa? What's wrong with remaja? Enggak, biasa lah, KBBI-nya masih ke bawah-bawah. Kayak gitu. Kira-kira susah senangnya nih dulu kan, maksudnya ketika infrastruktur belum banyak gitu, kompetisi belum banyak, cuman kan sekalinya kompetisi kan langsung menang kayak gitu kan. Pasti dong di balik keberhasilan itu ada proses yang luar biasa sekali. Ceritain sedikit kali Kang susah senangnya jadi pemain basket dulu. Gimana Poy? Gimana? Dulu Poy. Itulah. Sweet deh. Seru-seru aja. Alhamdulillah seru-seru aja. Kayaknya kalau dibilang nggak senangnya kayaknya nggak ada kali ya gitu. Karena menikmati kan ya. Karena ya itu dasarnya senang ya. Iya. Karena dasarnya senang ya kita enjoy aja gitu. Istilahnya walaupun saat itu mungkin kita ngalamin kalah gitu. Ya udah gitu istilahnya. Ya ada turnamen ya kita balas lagi aja nanti kalau ketemu gitu kan. Ya gitu-gitu. Alhamdulillahnya ngerasain ya senang aja. Apalagi sama ya gua waktu masih junior kelas 1 kelas 2 gitu. Kakak kelasnya terutama kelas 3 ya benar-benar bimbing ya istilahnya, nggak ya itu yang dibilang tadi sama Agun tuh istilahnya nggak ada gap gitu. Jadi itu asiknya gitu di tim basket SMA 2 saat itu nggak ada gap gitu. Walaupun gue waktu itu kelas 1 ya alhamdulillahnya ya benar-benar nggak di anak tiriin lah gitu istilahnya. Baik sama teman-teman pemainnya sama pelatih juga gitu saat itu. Dan yang ya baik di luar lapangan, di dalam lapangan ya sama-sama aja. Ya seru-seru aja intinya gitu sih. Yang paling penting tuh sekolah support banget. Saat itu ya. Waktu itu. Mudah-mudahan sih sekarang. Sampai sekarang. Support terus gitu. Jadi supportnya tuh kalau kita ada turnamen kan harus izin ya. Iya benar. Nah pas izinnya itu sekolah nggak persulit gitu. Terus kalau gue dulu sebenarnya ada di atas gue yang masih satu tim sama kita tuh angkatan 96, Wawan Aji ya. Yep. Wawan Aji tuh sempat masuk tim Kota Madya gitu. Oh iya. Tim kota. Gue juga dulu sempat di kabupaten. Nah itu teh sama sekolah benar-benar dikasih support. Disupport gitu. Terus dan yang paling gue kalau bicara susah senengnya ya
ini senengnya sih ya, kebanyakan seneng. Banyak senang. Banyak senangnya ya. Karena kita emang seneng sih, jadi nggak ada Jadi enjoy aja ya. enjoy Betul. aja Hmm. gitu. Bikin jersey tuh benar-benar bareng-bareng gitu. Iya. Bareng-bareng artinya, gue kayak gini nih konsepnya, desainnya kayak gini gitu. Setuju-setuju aja, terus patungan juga nggak susah ya kalau dulu. Nah itu gini, Apa tuh? tentang jersey ya, nomor nih, tentang nomor. Oh ya, Ya, gua tuh dari SMP pakai nomor 13. Oke. Oh. Nah, Guntur pakai nomor 13 juga. Terus gimana Terus tuh? gimana tuh? Saat gua masuk tim, gue begging ke dia gitu. Oh, enggak. Gue begging. Sampai akhirnya beberapa kali turnamen gue nggak dikasih pakai jersey dia nomor 13. Jadi pas terakhir lu mau lulus Terakhir aja itu. ya, pas lu mau lulus baru dikasih. turnamen terakhir gue Turnamen terakhir baru gue pakai nomor 13. pakai nomor 9 gitu. Berarti nomor 13 itu baru dipakai setelah Iya. turnamen terakhir. Iya, Kak betul. Guntur ya. baru ngasihin dia. Ya kebetulan kita berdua nomor keramatnya sama 13 gitu. Terus pas yang terakhir aja, ya udah poy gue nomor 9, kan gue udah ini turnamen terakhir gue gitu. Jadi benar tiap turnamen tuh gue selalu gue pakai nomor 13 ya gitu. Gue pakai 13 ya gitu. Emang sebenarnya ada apa sih di balik 13 tuh Kak? Kenapa sama-sama 13 bisa Dia sama? mah ngikutin gue aja. SMA gue juga ngikutin gue gitu. Ya, Bener mungkin sih. ada benernya juga, ada benernya juga. Bener Gitu. sih. Ya, coba ya gak tahu kalau gue pribadi milih nomor 13 saat itu mungkin dulu rumah tuh sempat nomor 13 Oh. di waktu di Tangerang gitu. Nomor 13 selebihnya itu karena orang beranggapan nomor 13 itu kan angka Angka sial ya. Iya. angka bener gitu, makanya pengen menepis itulah gitu istilahnya gitu. Iya. Masa sih gitu sama-sama aja nggak jadi istilahnya bukan karena itu aja gitu kan. Tapi di basket gak bisa gitu kalau ya kayak di perumahan gitu 13A, 13B. Nah, 13. Iya, kalau 13 Kan bisa pakai barengan gitu. Iya. Kalau sekarang udah bisa, cuman di nomor kosong. 0 sama 00. Iya. Kalau 0 sama 00. 13 ntar disangka angkot. Iya, itu dia. Seru banget. Tapi Sama ya, sih itu. Jadi itu terakhir jersey itu masih ada di gua tuh. Iya. Padahal Masih nyimpan. di ini Pak kasih Jersey-nya frame masih gitu nyimpen. ya, dipasang frame gitu ke sini. Dipasang di tembok ya. Hall of Fame. Hall of Fame. Tapi sekarang gue yang ngalah kalau pas ada antar alumni. Oh, Jadi dia yang iya. pakai. Iya. Oh. Di nomor 31 ya. Dia 31 Apa gua memang 13. masih bisa dibalik ya. Apa pada kasihan dia. Ngantrinya lama deh. Antrinya lama beneran 2 tahun loh. 2 tahun gitu. Segitunya ya, karena angka loh. Begitu Ya. kan berarti kalau apa-apa tuh emang didasari dengan suka dulu. Iya, gitu. suka. Terus karena suka jadinya kita enjoy Betul. gitu. Mau ngapa-ngapain beban. jadi enak ya. Walaupun ada susah, ada ininya, tapi kalau enjoy Iya. jalanin aja. Benar. Kalau lu sukanya apa? Gue Suka makan. suka olahraga juga. Olahraga. Basket juga. Enggak sih, Enggak. kan dari dulu itu nggak pernah basket. Karena pernah sekali ekskul basket waktu SMP. Terus nyokap nungguin kan 3 bulan tuh dilihat sama dia, nggak ada perubahan, udah keluar aja. Nggak ada bakat. Gak ada bakat. Udah nggak pernah basket lagi. Luar biasa bener sih. Tapi gue juga Seru, sukanya seru, makan seru. gitu sih. Iya, Sebenarnya betul. makanya ini bukan baju kesempitan tapi emang efek 3D gitu tuh. Efeknya 3D jadi Bagus ya, ada tapi ya. gelombang-gelombangnya. Tapi ini ada makanan yang kita cobain dulu apa nih? Nah, Pesan-pesan dari Nah, sponsor sok, kita nih. mangga. Luar Dari biasa. mana nih? Dari tadi kayaknya. Dari tadi. Boleh dicoba. Silakan boleh dicoba. Silakan, Kak. Sambil Pakai ini ya. jangan doang. Sambil Enggak, ini ya, ini sambil- boleh dimakan. Ini tuh susnya produksi Nakjo. Oh, Rana mantap. mau nyobain nggak Rana? boleh. Nih. Cobain deh. Mantap. Mangga. Kan gitu seru banget ya. Sip. Aku punya tisu kok di sini. Atur nuhun. Ini properti udah pas belum di sini? Perlu geser lagi? Oke. Masih oke ya. Jadi ya, waktu zaman gua sama dia tuh saking nggak ada gap sampai sepatu-sepatu sharing. Iya. Jadi ganti-gantian gitu Kak. Betul. Ya, dia seneng koleksinya Air Jordan tuh. Tapi gua nggak cocok kalau Air Jordan.
Makanya yang sepatu dia yang gue pakai itu yang David Robinson ya, yang Flight tuh. Dulu. Lupa gua. Iya itu, gue aja masih inget. Gak cocoknya kenapa sih tuh? Nggak tahu karena dari awal gue pakai Flight, jadi ya kalau Flight itu kan lebih cenderung empuk ya. Oh, Bener pas. Dan nih Yep. nggak pakai air system. Kalau turnamen tuh kita kadang-kadang gini, lu pakai sepatu apa? Sepatu apa ya? tukaran gitu. oh ada minum juga Kang. Dulu sampai gue Flight punya 2 seri, yang satu putih, yang satu hitam. Nah, gue kalau pakai sebelah-sebelah, gue selalu kayak gitu kalau main. Nggak tahu buat supaya pede aja. Sebelah. Sebelah-sebelah, satu putih, Jadi beda-beda. satu hitam. Oh. Kaos kakinya juga gitu, satu putih, satu hitam. Tapi Nah, keren kalau- sih. Mau gua tunjukin ya kaos kaki gua sekarang. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau sekarang Gak harus- boleh atau gimana? Udah nggak boleh aturannya. Oh sekarang ada aturan kayak gitu Kaos ya? kaki Iya. seragam, kaos kaki Harus harus seragam. seragam. Hmm. Misalnya putih, misalnya jersinya terang, kaos kakinya juga terang, terus sepatunya juga terang gitu. Atau sebaliknya, kaos kakinya hitam itu. Kalau di BL gitu ya, Mm-mm. ya harus seragam ya sepatu. Tapi ada nggak sepatu terfavorit gitu yang kayak itu dipakai terus sampai harus ganti sebenarnya tapi masih dipakai terus gitu? Sampai jebol gitu ya. Heeh. Kalau gue ya itu yang Air Flight, dan sampai sekarang gue cari-cari nggak produksi lagi. Oh. Nike Flight Jadi ada udah cocokin. tahun segitu Nike Air Flight itu lagi prime-nya lah gitu, lagi Naik-naiknya. ya lagi prime, lagi boomingnya gitu. Gue sempet pakai juga. Cuman ya kalau turnamen sih kayaknya nggak ada sepatu khusus sih kalau gua mah. Enggak ya. Nggak. Penting pakai sepatu aja. Ya penting Penting sepatu. main. Ya kadang ya sepatu yang dipakai turnamen sepatu ke sekolah juga Oh Ya. gitu. Jadi sekolah pakai sepatu basket tuh. Pakai sepatu basket. Makin banyak yang memandang gitu dong. Pakai sepatu basket. Kalau SMA 2 tuh abis turnamen kita juara, hari Seninnya dipanggil. Pas upacara. Pacara. Pas upacara dipanggil ke depan gitu. Jadi kayak apresiasi ya Apresiasi. Iya. gitu. Udah gitu kalau dulu zaman gue masih ada saing-saingan sama ekskul sebelah lah. Ah. Jadi kalau pas misalnya dalam 1 bulan nih basket berapa kali ke depan, kayak gue dong yang paling Bangga gitu ya. iya, yang paling bangga. Oke. Terus, Ngomongin turnamen nih Kak, katanya ada sedikit fun fact nih. Apa yang terjadi saat turnamen di Sukabumi sih? Katanya seru gitu. Iya. Katanya mendadak jadi sorotan gitu. Iya, Coba boleh iya. diceritain Kak. Lu pertama mah kali. Karena apa mungkin naik kereta Rebutan lagi kencana nih. gitu atau gimana nih Kang? Lu. lu dulu dah. Kenapa kita Bima nih? Iya, itu turnamen di Sukabumi SMA 1 ya? Iya, SMA 1 yang ada SMA 1 Sukabumi. Itu kita dapat undangan. Kita dapat undangan. Kalau nggak salah gue sendiri deh yang daftar langsung ke Sukabumi. Gue sama Aswin. Gue Aswin, satu lagi lupa gue, sama Egi. Daftar ke sana, ya, kita ikut join gitu. Terus ya kita ngirim 2 tim ya. Karena kan saat itu kelas 1-nya tuh agak banyak yang jago basket nih. Oh. Kelas 1-nya nih. Jadi kita ngirim 2 tim saat itu. Jadi turnamen ngirim 2 tim. Dan nggak tahu kenapa kita juga kaget deh. Istilahnya baru game pertama nih Pembukaan dulu. Oh iya, pas pembukaan. Lupa gue pembukaan apa ya? Pembukaan. Yang games awal tuh. Iya, kita kan yang main. Terus kaget juga, maksudnya sepenuh itu gitu di SMA 1 Sukabumi itu gitu. Dan ya kirain pembukaan doang ya gitu, gitu. Pas hari berikutnya kita main sama ternyata. Jadi sedisambut itu ya Kak. Nah, itu. Sama gitu, dan ya nggak tahu kenapa. Ya gue sih saat itu kayaknya gue di turnamen itu nggak jadi starter deh. Iya, belum. Belum deh. Lu ya yang jelas lu jadi starter gitu. Gue belum jadi starter istilahnya, tapi malu gue ngomongnya tuh.
udah kayak pemain ini. Udah kayak kalau dulu kan liga basket profesional tuh Kobatama. Udah kayak pemain Kobatama. Kak Yopi gitu. Wow, tuh fans-fansnya Yopi, langsung tapi- banyak ya. Yopi doang itu. Yopi bukan starter. Enggak sih, semua artinya nggak Yopi doang kok sambutan. SMA 2 Memang kalau menang tuh selisihnya jauh banget ya. saat itu ya. Bisa sampai 50 poin gitu. Wow. Makanya makanya mereka mungkin melihat kita kayak apaan gitu. Iya, seantusias itu gitu. Jadi ya Sampai ada yang foto-foto kalau udah beres. Dulu belum ada handphone. Iya, iya. pakai kamera Masih kan? Kodak ya. Kodak. Yopi tapi. Kodak. Kayak Yes. foto dong. Iya, malu juga lah. Nggak malu. Memang bintangnya ya. Pasti di belakang tuh ada Yopi Bogor gitu. Pertama kan ya game pertama ya mungkin karena pembukaan rame gitu kan ya sekali pembukaan. Cuman pas game kedua, game ketiga gitu bener-bener full book lah gitu loh. SMA 1 SMA 2 Sukabumi itu bener-bener full book gitu. Ya cuma pengen ngelihat SMA 2 Bogor main gitu ternyata gitu. Jadi setiap kita main ya baik tim 1 tim 2-nya itu selalu rame nonton ya alhamdulillahnya ya crowd-nya ya kitanya sambutannya baik ya gitu. Baik ke pemain ke ya kita juga kan ada supporter juga yang ikut. Ya alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa lah. Intinya ya mereka nyambut kita baik. Ya kita sesenang itulah gitu saat itu gitu. Dan ya gue sih yang heran aja gitu maksudnya. Ya alhamdulillahnya ya diterima dengan baik ya intinya gitu. Cuman ya sedikit bukan ya terherannya. Masya Allah sampai segininya gitu loh gitu ya. Sampai segininya gitu. Dan ada yang sampai minta tanda tangan beneran. Minta tanda tangan. Iya, kita tuh SMA 2 diminta tanda tangan semua gitu. Luar biasa, seperti selebritis itu. Iya, sekeren itu berarti. Dalam hati gue kok sesetar itu. Ih nanya dari mana? Dari SMA ini gitu. Ah gitu. Kita sampai yang wow gitu. Tapi memang waktu itu dari Bogor cuman kita aja. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah kita juara ya. Cuman yang Udah tim bosen juara di Bogor. Cuman yang tim keduanya enggak kalah di semifinal. Jadi kita ngirim 2 tim, ya kita tim 1 juara, tim keduanya tuh kalah semifinal. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya mungkin tuh kayaknya gue kalau diinget-inget nih selama gue main di SMA 2 kayaknya gue kalah selama turnamen cuma 2 kali deh. Selama itu cuma 2 kali. Kalau nggak salah ya. Iya, pasti. Gua zamannya lu kita kalah sama SMA 1. Yang Sama waktu MY. MY. Yang baru. MY itu Madiwana. Ah iya. Oh berarti 3 kali. Zamannya gua kelas 3 gua kalah sekali sama SMA Negeri 6. Berarti 3 kali. Seingat gitu. Alhamdulillahnya. Selama turnamen ya itu nggak pernah juara 3 gua. Juara 1 atau juara 2. Alhamdulillah. Kalau buat gue pribadi tuh Sukabumi benar-benar apa ya? Kayak jadi selama gue basket tuh baru tuh gue dapat apresiasi. Karena waktu itu Seheboh itu ya. selain seheboh waktu itu gue jadi MVP-nya Poy. Iya betul. Iya Sampai gue benar. nanya karena MVP dulu tuh sampai sekarang juga iya sih. MVP tuh dilihat dari poin. Oh iya. Nah, tapi ternyata gue tanya, kenapa gue yang MVP? Jadi nggak dilihat dari poin, dari assist, dari rebound. Oh, gitu. jadi semua sisi lah ya dilihat Iya. ya. Nah, Tata tuh kalahnya sama gue dari assist gitu. Dan dulu dikasih piala sih udah biasa. Ini dikasih amplop, men. Wah. Tapi Ada yang- isinya yang nggak tapi? paling ditunggu. Ada isinya. Udah gitu, pas keluar banyak yang foto-foto loh. Iya itu iya maksudnya apresiasinya sangat heboh lah, sangat seru gitu. Gila ya. Itu benar-benar ya saat itu gue ngerasain gue tim SMA gitu. Antusiasnya seperti itu gitu. Dan ternyata ya nggak cuma anak-anak sekolah aja yang nonton gitu. Maksudnya dari yang Dari umum
umum juga. Dari umum juga Iya. banyak banget. Ya, tukang Bener-bener cilok juga pada masuk ke lapangan gitu. tukang nasi goreng kayaknya. Gue sempat mesen es dulu. Jadi bener-bener wow. Seru itu waktu di Sukabumi, seru itu. Tapi selain Sukabumi ini Kang, ada gak sih kenangan manisnya ya selama menjadi tim basket ini? basket. Aktif bermain basket lah, nggak usah jadi tim basket di situ, tapi selama aktif bermain basket mungkin sampai sekarang pun setelah lulus sekolah gitu. Kalau di SMA tuh, di SMA aja ya. Iya, mangga. Pada saat gue ada panggilan dari UGM pas kelas 3. Gajah Mada. Iya, Oke. Gajah Mada. Jadi waktu itu yang dipanggil gue sama Riko. Itu Dua isinya orang. PMDK ya? PPBD, Namanya, Pembibitan Atlet Daerah. Oh. Oh. Nah, seneng dong ya Mm-mm. UGM gitu. Tapi waktu itu udah kelas 3. Nah, mungkin ada, kalau menurut gue nih kurang tepat ya, kelas 3 tuh benar-benar dimatiin basketnya gitu. Kan kalau zaman gue kelas 3 tuh udah nggak boleh basket lagi, fokus ke akademis Iya, gitu. iya. Terutama semester 2. Semester 1 masih boleh. Cawu ya? Jauh dulu mah jauh. Dulu ya, Catur udah Catur lama. bulan. Cawu Yo, itu Catur bulan. masih boleh. Cawu 2-3 udah nggak boleh. Nah, tapi itu karena gue udah akhirnya ke karena ke trigger, harus akademis nih, udah gue juga basket berkurang gitu kan. Ternyata gue dapat panggilan itu dari gue sama Riko dapat panggilan ke UGM. Nah, pas di sana ternyata dites lagi gitu. Dan ya dari situ tuh salah satu poinnya, basket juga bisa menunjang kita di akademis gitu. Kalau kita mendalami. Waktu itu walaupun tes, gue tersisihnya gara-gara syarat administrasi kok, bukan dari fisik atau skill gitu. Setelah gue tanya. Kenapa tuh? Ya, Kalau jadi boleh tahu. ada salah satu rekomendasi dari induk olahraga yang bisa gue lengkapin. Oh. Lu sempet main Porda kan? Bogor? Iya, sempat. Sempat kepilih Porda kan? Main? Praporda. Iya. Cuma ya itu, waktu pas di UGM ada syarat yang kelewat. Harus ada rekomendasi dari induk cabornya. Oh, cabornya ya. Itu yang nggak gua kasih Lengkapi. Sama Riko juga nggak kepilih akhirnya. Nggak jadi keterima di UGM. Mungkin itu tuh kalau sekarang tuh jalur prestasi gitu Kang ya. Prestasi mungkin ya. Japres Iya. ya. Iya. Jalur prestasi ya. Kayak gitu tuh. Kalau Japres itu kita dipanggil apa kita daftar? Daftar ya. Ada yang daftar, ada yang dipanggil gak sih? Oh, Tergantung, kalau misalkan dipanggil kan berarti kan udah terkenal banget. Iya. Ada undangan Tinggi gitu ya. banget ya. itu Itu ada undangan ya? waktu Sama dulu ya, undangan ya. Ada undangan. Iya. Sampai kita ya bingung loh, kok yang lain dipanggil nggak kok? Enggak, cuman kita berdua doang. Zamannya angkatan gua itu Barata, Egi sama Dimas Goba. Itu di UGM juga, UGM juga. Ya, jadi beneran ini salah satu contoh Iya, sukses dari betul. hobi mengkonversi jadi prestasi itu ya. Iya. Luar biasa Amin. bisa kayak gitu. Kalau Kang Yopi sendiri nih gimana nih Kang? Kalau gue di Manis-manisnya jadi manis. tim basket. Iya. Apakah dapat yang manis gitu atau gimana Oh, gitu kalau kan? kalau Dapat yang manis manis ya, banyak ya sempet. kayaknya ya. sempet lah dapat yang manis. Sempet Teh manis kan. sempet pisan lah gitu. Sempat bisa. Tapi kalau ya istilahnya kalau yang manis-manisnya mah istilahnya ya itu karena dasarnya kembali lagi karena dasarnya suka ya, apapun itu ya istilahnya senang-senang aja. Cuma kalau misalkan dilihat dari prestasi di basket gitu ya, ya Yopi sendiri sih kayaknya nggak nekunin setelah SMA tuh nggak nekunin basket banget gitu. Di SMA pun sebenarnya nggak gitu. Ya kebetulan karena bisa aja main basket ya, karena senang main basket gitu. Ya alhamdulillahnya kepilih gitu. Tim basket SMA 2 gitu. Selebihnya ya ngalir aja gitu. Jadi nggak difokusin ke basket sampai ikut klub itu juga enggak. Oh sempat ikut klub sih. Indonesia Muda ya IM. IM ya kita bareng-bareng di IM, cuma ya itu nggak yang benar-benar intens ikut saat benar-benar ditekunin gitu enggak. Jadi ya istilahnya di SMA pun ya senang aja gitu sampai akhirnya kita lulus pun gua lulus pun
di kuliah pun nggak ikut tim basket, nggak ikut tim basket universitas, tapi ikut tim basket fakultas saja. Fakultas. Hanya fakultas saja saat itu ikut tim basket fakultas. Jadi kalau yang ya itu berkesannya karena di SMA 2 ini tim basketnya sesolid itu ya, bagaimanapun ya, mau istilahnya kita kalah mau menang gitu ya, sesolid itu. Dari situ ya gue sih benar-benar ngambil hikmahnya, benar-benar istilahnya benar-benar kekeluargaan gitu. Misalnya kita Nah, tuh iya. kekeluargaan gitu. Yang nggak gue rasain di Kekeluargaan. tim lain. Ya, ya. Jadi beda. Keluarganya beda. Ya mungkin kita di klub juga kan kita mungkin satu visi, cuman ya itu kalau kekeluargaan di saat itu di tim SMA 2 tuh benar-benar kerasa banget gitu, istilahnya kerasa, benar-benar kerasa gitu. Walaupun di luar mungkin kita kan nggak juga sering ngumpul bareng kan gitu. 12 orang gitu, 12 orang tim inti kan nggak tiap hari ngumpul bareng gitu. Di luar pun nggak ngumpul bareng gitu. Cuman pada saat kita ada satu waktu bareng itu kerasa gitu, istilahnya udah saling ini aja gitu, apa sih apa ya, ngalir aja gitu, jadi nggak Jadi banget lah. iya. Gila. Jadi Kayak sekarang aja kan tiba-tiba besok podcast apaan? Terus tentang basket lah, kan ada yang lebih jago dari nah itu kita. makanya kan cepet ngomong juga, ini nggak salah ngundang nih kita yang diundang gitu kan. Harusnya kan ada Barata ya, Barata zaman angkatan gue, Barata tuh atlet lah ya, bisa dibilang atlet, sampai sekarang pun atlet gitu. Zamannya Guntur mungkin ya Guntur sendiri lah itu salah satunya. Hariko, Herdi gitu. Cuman mungkin yang paling menonjol di SMA 2 angkatan kita prime-nya Tata ya. Barata, dia sempat main juga di Barata, main ke Batama ya? Pra Kobatama ya. Dia sempat Pra Kobatama gitu. Ya, makanya tadi sempat bilang ke yang undangnya, lu nggak salah ngundangnya, lu kenapa nggak si Tata aja gitu. Yang basket banget gitu, sampai sekarang pun dia masih basket gitu. Oh iya. Ya, sampai sekarang pun dia ya atlet basket gitu. Makanya enggak, suruh-suruhan aja udahlah gitu. Tahu ya, makanya tadi bilang sempat kayaknya gue selama di SMA 2 pun jadi starter tuh kehitung gitu. Jadi starting five itu kehitung gitu. Mungkin zamannya Guntur mungkin sekali 2 kali jadi starter gitu. Zamannya gue kelas 3 ya mungkin beberapa kali lah, nggak sesering itu jadi pemain inti starting five gitu. Jadi makanya tadi dari awal dibilang gue sih terima enaknya aja gitu sebenarnya gitu, karena yang lain udah pada jago gitu. Yang lain udah pada jago ya gue sih ngisi aja gitu. Ya alhamdulillahnya ya itu saling ngisi ya. Gitu sih, seseru itulah. Sampai kalau dulu gue yang starternya tuh bilang, ayo gas, biar yang lain pada main. Ya. Jadi benar zamannya Guntur kelas 3 tuh jauhin dulu. Sampai sekarang masih suka ketemu sama pelatih kita dulu ya. Gue tanya, kenapa sih gue ditunjuk jadi kapten? Terus jawabannya apa tuh, Kang? Dia nggak ngasih tahu. Gue sampai penasaran sampai sekarang, kenapa sih mereka milih gue jadi kapten? Luar biasa. Oke, tapi nih Kang, ini kan maksudnya masih relate nih. Beres sekolah ini kan, tadi kan udah di-spill dikit, mungkin Kak Guntur udah sempat dapat undangan nih, benefit dari main basket gitu. Mungkin ada benefit lain nggak sih Kang, selain undangan Japres tadi gitu kan, setelah lulus sekolah ya. Atau ada yang lainnya gitu, benefit yang lebih seru lagi gitu. Kalau gue kan sama kayak Yopi sih masih main antar fakultas. Kalau gue setelah kuliah emang udah nggak basket lagi, paling sekali-sekali lah, itu juga fun basket gitu. Karena gue pikir gini, ke depan buat basket ini zaman gue dulu itu masih nggak dukung banget buat gue ke depannya gitu. Makanya gue udah sangat membatasi gue main basket gitu. Nyadar diri. Tapi tapi dari basket itu yang paling gue rasain, bekal gue tuh ya selain banyak teman, ya itu dia. Ini ya lebih ke kita tahu gimana, misalnya kita ada dalam satu ruang lingkup kerja,
oh gue tuh tahu teamwork itu seperti apa. Yes. Gue nggak mesti harus cetak poin, tapi gue harus assist demi tujuan organisasi. Betul. Organisasi gue tercapai, itu aja sih. Terus apa, how to leader gitu dari basket juga. Makanya kan gue tanya, kenapa sih gue jadi kapten? Mungkin ada dari yang mereka lihat gue ada sisi leadershipnya ya, makanya pas di kampus atau kerjaan, oh ada bekal lah gitu, nggak terlalu cupu-cupu banget lah. Itu aja sih yang gue rasain kalau benefit dari ikut basket. Kalau dari Yopi Kalau sendiri Kak gimana? Yopi sendiri? Ya mungkin sebagian besar mirip-mirip lah gitu. Dan yang paling penting ya benar banyak teman sih gitu kan. Bagaimanapun kita tanding sama SMA lain gitu, sama sekolah lain, ya pada akhirnya ya itu teman-teman kita juga gitu kan. Jadi menambah teman lah dari SMA lain itu. Dan sampai sekarang pun dari SMA lain, alhamdulillahnya masih saling ini, ya saling kontak lah gitu, saling kontak, malah ada yang kerja bareng, ya ada proyek bareng gitu dari kenal basket itu, dari basket itu, ya koneksi ya pasti akan bertambah kan, ya selama kita jaga hubungan baik ya, hubungan baik itu ya alhamdulillahnya dengan basket banyak teman, dan itu benar, ya ngajarin kita bagaimana leadership ya, leadership itu di lapangan seperti apa, kita harus mengertiin teman seperti apa gitu kan. Ya terutama ya kalau misalkan dia ditanya kenapa lu dijadiin kapten saat itu gitu. Ya kalau gua ngerasa ya lu di lapangan ya lu ngaturnya enak gitu aja gitu. Iya. Posisi lu tuh di sini, posisi lu di sini gitu. Jadi ketika lu open ya lu sikat aja gitu ya. Seperti itulah gitu. Gue sih ngerasainnya seperti itu gitu. Jadi ketika dia di lapangan ya gua ngerasain bareng di lapangan ya leadership itu istilahnya bukan leadership ya, istilahnya apa ya? Bukan ngatur aja gitu, bukan berarti dia istilahnya harus diturutin banget, ya juga kita nganggapnya nggak seperti itu. Style guanya kali ya. Ya mungkin ya istilahnya enak aja gitu, dia ngomong tuh ngaturnya enak gitu dibandingin orang lain menurut gua gitu. Seru banget. Ya, seperti Gimana? itu. Ya itu sih tadi emang dari sebuah permainan itu sebenarnya kan merupakan suatu simulasi ya Kang ya. Ya. Baik dari sistem kerja atau apapun gitu. Dan yang paling penting ketika kita masuk ke satu lingkungan itu kan ya masuk sekolah itu ya kita belajar, oke, dan bukan nilai raport yang penting tapi kan lebih ke networking gitu. Benar-benar. Karena ya, Relasi juga. nah ya, karena kedepannya ya justru networking itu nih. Makanya buat adik-adik yang baru lulus SMA 2 atau teman-teman alumni SMA Negeri 2 Bogor yang belum bergabung dengan Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Bogor, nanti langsung klik link di deskripsi ya buat daftar ke Ikatan Alumninya. Siap. Tepuk tangan dong. Mantap. Selanjutnya nih, gimana nih Rana nih? Tadi agak dengar sedikit Ada apa ya. sih? Ada apa sih? Kayaknya nih ada fun fact lagi nih dari Kak Guntur. Katanya dulu tuh pernah sempat mewarnain rambut. Itu gimana sih ceritanya? Pengen denger deh. Ya apa? Aduh. Warnain rambut sebelum turnamen. Sebelum main. Oh, sebelum turnamen. Enggak, pas final, Poy. Oh, emang itu Pas final? Final. Itu jadi pelajaran juga sebenarnya buat pelajaran hidup ya dari basket tuh. Pelajaran hidup. Jadi jangan sekali-sekali menyepelekan apapun. Iya. Jadi ceritanya waktu itu kita udah mau masuk final. Terus gue nih sama si Yopi, Poy, kita warnain rambut, Poy. Bukan zaman-zaman Dennis Rodman ya, warnain rambut. Akhirnya kita beli cat rambut loh, bukan pilok. Oh iya. Iya, cat rambut. Karena yakin pas final, lewat lah nih. Akhirnya kita warnain, nggak taunya kalah. Itu udah sepede itu ya. sepede itu. Sepatu udah hitam putih, terus kaos kakinya juga. Kita samaan saat itu, samaan tuh. Rambut berwarna, itu hampir semua anggota tim tuh ngewarnain rambut. Oh jadi satu tim Satu tim. dengan inisiasinya Kak Guntur. Iya, dia nih. Kita Inisiatif. warnain, Itu lawan? lawan. Ya, oke. Saat itu sebenarnya Harusnya lewat. iya harusnya. Itu sampai bete banget, gila. Oh tapi akhirnya gue mikir, oh itulah
jangan sekali-sekali lu nyepelein sesuatu. Iya, betul banget itu, betul banget. Overconfidence. Iya. Udah sepede itu ya. Iya. Udah sepede Iya. itu. Ya, maksud hati kan begitu menang kan, wah di foto udah keren udah gitu keren kan, banget rambut tuh udah kan. warna-warni. Karena yang seragam bukan jersey sama sepatu doang, sampai rambut. Akhirnya pas bagian piala nih yang koyonya kan ada tuh berapa orang lah yang di pilok rambutnya. Udah lu aja yang ngambil piala. Karena gue udah keburu tensin. Jadi bener sih, itulah saat itu ya lawan SMA ini tuh istilahnya ini mah nggak ada sejarahnya nih dia menang nih gitu. SMA ini tuh nggak ada sejarahnya menang gitu. Makanya kita sepede itu, dan kita waktu itu baru pertama kali ngelawan itu ya, baru ketemu baru ketemu kan. Final. Iya. Nah, nggak ada sejarahnya menang lah gitu istilahnya. SMA ini tuh nggak ada sejarahnya menang gitu. Kayak gitu sepede itu. Dan saat itu pun kita nggak latihan ya. Iya. Ya nggak latihan kan? Nggak latihan. Nggak latihan itu benar-benar nggak lihat, Iya. nggak latihan tuh. Nggak latihan. Kita nggak latihan. Iya, pokoknya udah sepede itu. Akhirnya ya udah inisiatif Itu nggak Guntur latihan demi cat rambut tuh. rambut belinya di pasar anyar ya. Pasalnya. Berarti tuh saling ngechatin satu sama lain apa gimana? Iya. Iya, Oh, betul. iya. Dicetin. Iya. Sama ya itu, terus kita tuh yang gue seneng tuh ya, tapi paling gue sendirian ya Po ya yang suka gabung di luar basket tuh sama Yang sering ya, Iya. sering ya. jadi kalau di luar basket tuh gue suka ke rumah Yopi main PS. Lu dulu zaman PS apa? Iya. Belum. Nintendo, Sega. Iya. Oh, Sega. Sega. Udah Jadi nggak ada begini nih, ya, Kak. iya, sticknya, benar. Kiki Iya. gitu. Jadi kalau di luar basket tuh nggak kemana-mana gitu, yang ada tempat tongkrongannya lah gitu. Ya itulah fun facts dari gue paling. Seru banget main Iya, Sega. sudah sepeda itu akhirnya kalah. Akhirnya yang Seragam bener itu ada. yang nerima piala itu yang siapa sih yang nggak dicat waktu itu, pokoknya ada lah. Oh, Lucky nggak dicat itu, rambutnya dia nerima. Lucky kan Rohis. Rohis bener. Lucky lu aja yang ngambil. Kalau Kan belum pernah. Kalau gua Guntur udah diem aja dah. Gue udah bete, udah salah-salahan tuh. Padahal mah udah kepedean sendiri. Udah nggak konsen gitu, Iya, mainnya iya. udah nggak konsen, bener itu. Udah nggak konsennya ke gaya. Yes. Yang penting keren aja dulu. Keren aja dulu. Yang bener, Karena nggak keren pernah dulu. kalah ya. 2 kali tuh. Sekali lagi pas lawan MY ya. Yang pas tahun baru itu. Kayaknya Itu- gua nggak main. Enggak. Itu cat warna Itu juga. juga warna Gue lagi. warna sendirian. Ya, gua belum main. Ah, Gua belum main. udah Udah main, cuman Lupa gua. nggak main kayaknya. Deh, gimana? Udah main tapi nggak main. Maksudnya ada sesuatu. kayaknya. Oh, ada Nah, sesuatu. Lupa deh. Pokoknya waktu itu gue di chat juga. Oh, sama di gor luar. Di gor luar waktu itu dia belum main. Gue masih kelas 1. Sama tuh. 2 orang waktu itu yang di chat. Jadi tapi waktu itu juara. Kayaknya pas yang final itu kan gue kelas 1 tuh. Nah sekarang gue kan kelas 3 waktu itu. Kelas 3. Jadi gue komporin nih anak-anak. Udah kita chat. Wow, semua di chat kan. Kalah. Parah. Berarti emang nggak boleh keren. Nggak boleh Karena keren. emang udah dasarnya keren nggak Nggak sih? boleh Bener keren. banget. Ya. Nggak boleh tambah Nggak keren. boleh tambah Nggak boleh keren. tambah Karena keren. udah keren. Lu nyesel lu lahir belakangan. Terus Iya angkatan ya, sama aduh. mereka. Tapi bener, Kayak gitu. Tapi banyak saingannya Seru. nanti. Oh iya sih. Heeh. Gitu. Saya nggak makan nih. Oke, dikit lagi nih. Mungkin ada nggak sih nih buat ini kan mungkin insya Allah nih adik-adik kita juga bakal nonton ya video ini gitu. Ada nggak sih tips dan trik gitu atau tips lah atau pesan-pesan buat adik kita yang tertarik mau Ikut masuk basket. tim basket gitu? Gimana sih caranya mulai? Apakah mulai ya gua harus mungkin kayak Kak Guntur tadi kan udah milih. Oh, gue masuk SMA 2 karena basketnya bagus gitu. Bagus. Makanya memilih posisi memilih sekolah yang bisa mewadahi kita itu bisa nge-support kita atau ada tips lain gitu. Udah dulu lah. Gua Kalau dari gue sih gini, yang tadi kita sempat bahas, sekarang tuh dunia udah tanpa batas. Yap. Informasi yang lu dapat tuh tinggal sekali klik juga udah lu dapat Yap. gitu. Tinggal gimana nih kitanya,
kalau lu senang basket, sekarang belajar dari pengalaman gue, kalau dulu gue masih mikir setelah basket gue ngapain. Tapi sekarang tuh peluang dari basket tuh banyak gitu. Misalnya lu setelah lu gelutin SMA, kuncinya sih harus rajin, harus sering repetisi, mengulang latihan, terus bikin program sendiri. Nah, nanti lu punya bakat di situ, terus lulus SMA, insya Allah bisa dapat beasiswa. Dapat beasiswa sambil kuliah bisa main di tim profesional. Nah, dari tim profesional bisa dapat peluang kerja di mana atau usaha di mana. Artinya kalau mau ngegelutin basket sekarang, peluang lo untuk maju atau banyak pilihan di karirnya itu lebih banyak kalau sekarang gitu. Tapi ya itu, kalau kunci dari gue harus tekun, harus dari diri sendiri gitu. Jangan dipaksa atau cuma ikut-ikutan. Anak gue sekarang SMA aja nggak mesti lu harus jadi anak basket kayak gue, nggak pernah gue paksa. Gue pengen anak gue benar-benar tergerak dari hatinya gitu. Soalnya yang gue alamin, pengalaman gue, kalau dari kitanya sendiri nih, sampai kita bikin program yang lo bilang tadi, hari ini latihan loncat, hari ini latihan apa gitu, itu udah bikin program sendiri. Cuman kalau misalnya dipaksa-paksa, yang ada mah susah gitu. Buat nyari kliknya, buat dia tergerak sendirinya, itu yang ada proses gitu. Itu sih. Ya, kalau sekarang mah wadahnya banyak ya. Sekarang wadahnya banyak, medianya banyak. Tapi ya benar, tergantung anak ya, tergantung kitanya, tergantung anaknya. Ya mau seperti apa gitu kan. Kalau misalkan dibilang dibandingin zaman kita dulu sangat jauh perbedaannya. Sekarang ini sangat mudah banget. Medianya banyak ya, wadahnya banyak ya, klub udah banyak. Tergantung anaknya gitu. Bagaimana dia mau istilahnya, bagaimana dia mau nerusin di dunia basket ini gitu. Kalau misalkan memang dasarnya dia suka basket, mau digelutin, ditekunin, itu sangat memudahkan ya sebenarnya. Sangat mudah banget zaman sekarang. Tergantung, ya itu kembali lagi, tergantung diri sendiri. Lu mau sampai mana nih itu ngikutin basket. Lu ya benar, dari basket sekarang udah sangat bisa berkarir ya, bisa dibilang bisa berkarir gitu. Karena dari SMP pun udah ada beasiswa tuh. Dari SMP pun udah ada beasiswa untuk atlet basket gitu. Sampai SMA, jenjang kuliah. Nah, dari situ kalau benar-benar ditekunin, memang ada jalur beasiswa dari atlet basket gitu. Jadi sangat memudahkan lah sekarang ya, tergantung anaknya gitu. Mau benar, tinggal klik, lu ngeliat YouTube, lu mau tahu mau model gaya, mau bisa apa, mau belajar apa. Mau belajar shoot, mau belajar 3 point segala macam, lu tinggal klik di YouTube juga banyak banget, itu kan mudah gitu. Dengan latihan mandiri pun ya, asal lu tekun, kayaknya bisa aja kan gitu, sangat-sangat membantu gitu. Apalagi sekarang ada wadahnya, banyak klub, lebih membantu lagi gitu. Yang penting ya itu, lu harus suka dulu gitu. Lu harus suka dulu apa yang lu lakuin gitu. Lu suka basket ya tekunin gitu. Kalau misalkan memang hanya sekedar suka, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan memang lu bener-bener serius dan pengen lu istilahnya bisa berkarir di basket, ya why not? Wadahnya udah banyak. Kalau serius sekarang nggak bakal mubazir. Contohnya kan ada pemain kita yang sekolah di sekolah kuliah di NCAA, terus main di NCAA. Dia main di Liga Mahasiswa Amerika. Oh iya. Iya. Derek gitu. Tinggal balik lagi, semua tuh balik lagi ke kitanya gitu. Intinya sebelum kalian menentukan mau ikut tim basket atau apapun gitu ya, tentukan tujuannya mau nyampe mana dulu nih, kayak gitu kan. Yang penting kan kita senang dulu gitu. Senang dulu. Kayak gitu sih. Karena kalau kita udah tahu goalsnya mau kemana, ya jalannya pun akan tujuannya jelas gitu loh, kita mau kemana gitu. Tapi kan itu ekskul ya. Kalau menurut gue sih, selain akademis, ekskul harus ada satu yang diikutin gitu. Kalaupun nggak basket,
apa gitu. Cuman ya tadi dilihat aja goalsnya apaan. Nah kalau basket kan sekarang yang tadi gua jelasin Ya. gitu, banyak banget nih peluang lu buat maju gitu. Kalau dulu kan enggak. Iya, Ya, iya. sangat Terbatas. Iya. Ya. Tapi terbatas juga prestasinya bisa banyak ya. Berarti kan yang sekarang harusnya lebih Betul. Iya. Betul. Begitupun dengan persaingannya. Iya, Contohnya. juga. Ya, saingannya pun sangat banyak. Maka dari itu, tekunlah kalian. Banyak berlatih dan makan. Nah, Karena apa ya itu? Boleh minum dulu? Mangga. Eh, Boleh. jangan, Mau makan jangan. lagi mangga kamu boleh. Ini ada ini satu lagi nih produk menarik. Dari Nakjung juga. Dari Nakjung juga. Enggak Kang. Ini teh apa sih namanya? cookies. Cookies. Mau nyobain? Boleh kali. Nyobain atuh. Boleh. Udah ditawarin, Udah Boy. ditawarin. Mana? Oleh. Hostnya enggak? Enggak bawa balik aja. Oh, boleh. Masih mau semua. Ih, seru banget ya. Ini ngapain ditutup, bukain aja. Takut ada yang pengen lagi. Katanya mah enak, tapi gua gak boleh makan. Enak kok bener. Kalau dibuka lembek gak? Gak tahu. Om kalau dibuka lembek kayaknya Om. Nanya dulu lagi. Enggak. Oh, enggak. Ada bosnya ya, sini ada bosnya ya. Anggurnya yang punya pabrik. Kayaknya ini saingan sama ini deh. Kue yang pakai kertas itu tau gak lu? Bolu kering. Yang di warung. Iya. Ya ini jadi produk premiumnya tuh kesini lari. Premiumnya. Sotoy Kayak- banget gue ya. Ini kayak enak. Mau. Om beli di mana sih Om? Dia yang bikin kayaknya. Oh. Suara apa tuh? Biasanya suka dihitung nggak sih? Iya. Kalau zaman dulu dihitung. Itu biar apa nih? Apa tuh, Kek? Kunci jawaban. Enggak begini. Kelamaan 7 kali. Oke. Sip. Ambil. Ini enaknya masih nempel di mulut. Nambah Gue honor. bawa balik ini sumpah. Nambah honor. Nambul. Om, ya, bawa balik ya. Sikat. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin nih dari Kak Guntur dan Kak Yopi nih. Kalau anak-anak basket nih kan pada waktu itu tentunya kan gak cuma latihan doang kan gitu. Latihan bubar nggak gitu dong. Karena kan teman-teman basket dulu kan terkenal solidaritasnya gitu, solid. Berarti kan ya di sekolah belajar mungkin bareng gitu, latihan bareng. Nah setelah latihan itu ada kegiatan lainnya tuh, nongkrongnya lah gitu. Biasanya tongkrongan dulu tuh paling seru tuh di mana tuh kan? Ya, tadi yang Di gue rumah. cerita, di rumah masing-masing anggota tim. Jadi ganti-gantian aja gitu ya. Iya. Tapi lebih sering didedali sama di rumah dia. Karena? Gitu. Karena ada Sega. itu. Terus ada ring basket juga ya dulu. Ada ring basket Iya. kecil. Jadi ya iseng-iseng lah. Tipis-tipis lah ya. Iya. Tipis. Jadi seringnya ya itu ke rumah teman-teman gitu ya, paling habis latihan ke rumah Kiki ya. Kiki itu didadali sama ke rumah gua gitu. Seringnya sih itu, cuman kalau misalkan jalan bareng ke suatu tempat gitu kayaknya kapan enggak jarang ya, jarang banget. Jadi seringnya itu ke rumah, Iya. seringnya ke rumah Karena kan. paling nyaman kali ya. Iya, PW lah gitu. Iya. Karena kan kalau dulu pun juga tempat nongkrong, tempat main juga terbatas banget. Iya. Kita main games tuh bikin ini ya, bikin turnamen ya. Ya, bikin Ah. turnamen. Bola, basket tuh bikin turnamen. Jadi Misalnya kalau ada ngumpul temen gitu. bikin ini. Oh bikin chartnya sendiri. Iya. Ya, bikin bracketnya gitu kan, Iya. bikin bracketnya gitu. Nanti Sampai dikocok gitu. Pelatih-pelatihnya juga dulu suka Suka gabung. ikutan ya, Gabung. suka ikutan. Sampai atau nonton bola. Itu masih suka tuker-tukeran kaset gamenya gitu nggak sih Kak? Dulu? Kan Ya, itu kan Sega kan yang dicolok begini kan? Iya. Atau yang dimasukin, ini Nintendo ya? Yang Dimasukin. ya, yang di Sega, atas iya. gitu. Iya benar. Sega sama PS ya dulu udah ada ya. PS1. PS1. Di PS1 zaman-zamannya Winning Eleven. Iya itu. Iya Iya. kan? Sama NBA apa gitu. NBA Live. NBA Live.
Ya, Itu mainan kita. seringnya mainnya di rumah bareng-bareng ngumpul gitu. Jadi emang tongkrongan favorit itu dari rumah ke rumah. Dari ya? rumah ke rumah. Luar biasa, makanya bisa sesolid itu. pada Iya, zaman makanya itu lebih tuh. bonding ya. Iya benar. Hmm. Lebih bondingnya di situ. Nah itu makanya buat teman-teman nih yang masih jadi tim basket sekarang beres latihan itu kalau bisa jangan ke kafe atau kemana gitu. Karena kalau ke kafe kan kalau nggak ngopi yang ngerokok gitu kan. Iya, coba ke rumah orang. Ya minimal makan gratis. Iya. Udah gitu beda temennya kalau ke kafe. Oh Oh iya. iya. Beda, ya bener. Bedanya apa tuh? Bedanya gimana tuh kak? Bedanya sama ceweknya. Oh, sama berbeda ya. Nah, iya. Ceweknya beda-beda gitu gimana? Luar biasa. Oke, ini langsung closing. Oh gitu. Amatir. Aman. Baru. Ah, pilot, iya. pilot. Oke. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita makasih banget buat Kak Atur Guntur dan Kak nuhun. Yopi yang udah sharing-sharing nih Iya, seputar nggak kerasa basketnya. banget ya. Heeh. Nggak kerasa banget. Udah berapa lama nih kita nih? 2 tahun ya? Iya. Dari abis 2,5 imsak kan lah, iya. udah mau buka lagi sekarang gitu. Nuhun pisan, makasih banyak. Nuhun, Makasih sami-sami. buat Guntur Guntur juga udah ngundang. Ya, Nuhun, sami-sami. diundang. Boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Kita ada Oh, iya. satu lagi nih, Bang Opan. Apa tuh? Kita ada souvenir katanya Buat buat siapa? guest-guest kita ini. Wah iya, sebelum Alhamdulillah. kita pulang kita bakal ngasih souvenir atau merchandise atau oleh-oleh apalah itu. Iya. Kakang-kakang yang luar biasa ini. Mangga, siapa Yanti? Yanto. Sip. Apaan Wah, sih ini? apakah ini mungkin dari Ngerepotin Rana? aja. Ini ada souvenir buat aduh Kak Guntur, Oh, Kak iya. Yopi. Alhamdulillah. Makasih ya. Jangan dilihat dari bentuk dan harganya, Kak. Emang itu udah Iya. cuman dari uniknya dan yang ngasihnya siapa? Kayak gitu. Boleh dibuka dulu? Boleh dibuka dulu. Ini apa ini? Tongkat ini Harry Potter. Wah ini Wih. tongkat yang sangat sesuai dengan Bisa dimainin? bintang ini. Mampus loh. Gimana sih dipencet? Iya. Oh, iya. Piringnya. Yoi. Atur nuhun.